ajib dan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwasanya saat ini kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah ragawi yang sudah sangat kita rindukan. Karena sudah sekian lama kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja karena COVID-19. Mari momentum ini kita gunakan untuk semakin mempererat persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama di era kenormalan baru. Akan ada banyak hal baru yang kita pelajari dan maklumi bersama. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati untuk menerima perubahan-perubahan yang ada, supaya terus memohon berkat hikmat kepada Sang Khalik Semesta. Akhirnya, mari kita sambut ibadah ragawi dengan sukacita dan dengan benar-benar memberlakukan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah disiapkan oleh majelis jemaat. Dengan mematuhinya, berarti kita sudah turut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Allah untuk memelihara kehidupan. Tetap semangat, jaga hati, jaga pikiran, dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Menghadapi kebijakan new normal, GKJW Jemaat Tanjung Perak ikut bergerak memastikan tetap terselenggaranya protokol kesehatan ketika beraktivitas di lingkungan gereja. Protokol tersebut meliputi wajib memakai masker di lingkungan gereja. Semua warga jemaat yang masuk wajib melakukan cek suhu tubuh dan mengisi data hadir ibadah. Cuci tangan dengan sabun sebelum masuk ke area gedung gereja. Tetap menjaga jarak saat dalam antrian. Melewati ruang desinfektan. Warga jemaat dapat memberikan salam dengan cara namaste dan mengambil amplop persembahan sebelum memasuki gedung gereja. Tempat duduk jemaat diarahkan oleh petugas dan selama beribadah tetap menerapkan aturan physical distancing. Untuk menghindari kerumunan, persembahan jemaat dilakukan saat ibadah telah selesai dilaksanakan. Selama menuju keluar gedung, jemaat tetap menjaga jarak dan memasukkan amplop persembahan di pintu keluar. Keluar gedung gereja, jemaat tetap diwajibkan mencuci tangan kembali untuk mencegah penyebaran virus COVID-19.
Shalom, selamat pagi, salam sehat, salam patunggilan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami Majelis Jemaat Tanjung Perak mengucapkan selamat beribadah yang masih secara virtual di rumah masing-masing dikarenakan penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi. Warga jemaat mohon bersabar. Kami berencana akan melaksanakan ibadah ragawi yaitu tanggal 4 Oktober 2020. Jadi mohon bersabar warga jemaat untuk menantinya. Dan apabila ibadah ragawi akan dilaksanakan, akan tetap diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mohon juga memahami flyer yang sudah kami bagikan, di mana warga jemaat memasuki lingkungan gereja wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan bagi Bapak Ibu sekalian antara tanggal 6 September hingga 12 September 2020. Tuhan memberkati perjalanan hidup Bapak Ibu sekalian. Pagi ini ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere, SSI. Dan saat ini marilah kita mulai ibadah kita. Kami mohon Bapak Ibu sekalian yang membawa HP bisa di silent atau dimatikan. Kami undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita mulai ibadah kita. Hari ini kita melaksanakan ibadah pembukaan bulan Kitab Suci. Firman Allah yang tertulis di dalam Kitab Suci adalah kebenaran, di mana setiap orang yang membaca, mendengarnya, beroleh kekuatan, semangat, dan mengerti kehendak Allah. Saat ini di bulan Kitab Suci, marilah kita selalu merindukan firman-Nya dan semakin setia membaca dan merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 3, bait yang pertama dan yang kedua. Kami puji dengan riang. Terima kasih.
padat kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita masuk di dalam undangan Tuhan. Dalam perayaan pembukaan bulan Kitab Suci saat ini. Bersama mari kita teduhkan hati kita, masuk di dalam ibadah ini. Seraya di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah pembukaan bulan Kitab Suci pada hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita menyertai jemaat semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada peringatan bulan Kitab Suci pada saat ini kita diterangi dengan tema Firman Kalik Semesta. Firman Kalik Semesta yang menjadi tema ibadah, tema liturgis kita selama perayaan bulan Kitab Suci di tahun 2020 ini. Ada firman Tuhan yang mendasari di dalam tema ibadah ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal 3. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan 17, demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian kesaksian firman Tuhan yang menjadi dasar atau tema ibadah pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini mengingatkan bagaimana kehidupan umat itu harus dekat dengan firman Allah, harus dekat dengan kitab suci, karena sedari kecil, sejak awal kita sudah menerima pengajaran. Kita percaya bahwa kitab suci itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, bahkan juga mendidik orang pada kebenaran. Tetapi kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita senaoso, meskipun kita sudah sering kali membaca kitab suci, tetapi tidak jarang yang kita baca itu berlalu dari kehidupan kita. Sehingga bagaimana kitab suci itu bisa mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, juga menuntun kita pada suatu tindakan yang benar, seringkali tidak bisa terwujud dalam kehidupan kita. Karena itu mari bersama ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita jadikan firman Tuhan ini juga menjadi alat untuk melihat diri kita, mengintrospeksi diri kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita, khususnya bagaimana kehidupan spiritualitas kita berdekatan, berelasi dengan firman Tuhan yang ada dalam kitab suci. Karena itu mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengaku segala dosa kesalahan kita, jikalau kita belum mampu benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan, seraya mengucap syukur atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Cinta kasih Tuhan adalah wujud pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang memampukan kami untuk terus menjalani hari-hari kami, untuk terus menjalani kehidupan kami di dalam segala tantangannya. Di saat ini, bersama-sama kami hendak mengakui segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari Bapa,
Engkau yang telah memanggil kami menjadi pengikut-pengikut Tuhan, yang seharusnya kami mampu mencerminkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang suci, kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Namun seringkali kami gagal mewujud nyatakan kehendak Tuhan, mewujud nyatakan harapan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ampuni kami Bapa, dan layakkan kami untuk membangun persekutuan bersama-sama dengan Tuhan dan sama kami di saat ini. Dan biarlah melalui pengampunan dari Tuhan, kami dilayakkan untuk terus menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa, kehidupan kami, biarlah Engkau perbaharui setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bagi setiap kita yang sudah dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan akan mengampuni setiap kita. Sebagaimana firman-Nya yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, mari kita terima dengan bersama-sama kita berdiri. Berita anugerah tertulis dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 13 dan 14 yang demikian kesaksian firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan dosa kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagia setiap kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk doa dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh majelis jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, marilah kita akan memasuki firman Tuhan. Bacaan kita terambil di dalam Perjanjian Baru, Matius 18 ayat 15 sampai dengan 20. Biarlah Alkitab kita terbuka, mari kita berdoa agar supaya kita dimampukan untuk mengerti sabdanya. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik yang kami kenal dalam nama Kristus Yesus, sungguh pada siang pagi hari ini kami mengucapkan terima kasih atas segala pengampunan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuatkan dan mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Setiap hati dan jiwa kami mampu untuk mengerti, terlebih dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Mampukan kami untuk mengerti akan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Matius 18 ayat 15 sampai 20, demikian kesaksian firman Tuhan. Tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin.
Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan terlebih mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan puji dan muliakan nama Tuhan menyambut pembacaan firman Tuhan pada saat ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 51. Kidung Jemaat nomor 51, mari kita buka Kidung Jemaat kita masing-masing. Bait yang pertama dan kedua, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom untuk kita semuanya. Puji syukur kita kembali dipersekutukan oleh Tuhan pada saat ini. Dan bersama-sama seluruh warga GKJW merayakan dan memperingati bulan Kitab Suci yang kita buka dari tanggal 3 September sampai dengan nanti di akhir bulan September ini. Dalam perayaan ibadah kita saat ini, Ibu Bapak, kita bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu firman Allah menuntun manusia pada kebenaran. Firman Allah menuntun manusia pada kebenaran. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan pada saat ini, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Tentu setiap kita menyadari bahwa kita itu pernah melakukan kesalahan. Bahkan bisa dikatakan sering kali melakukan kesalahan. Kalau kita mau melihat, jujur saja, sepagi ini mungkin kita sudah melakukan satu kesalahan dalam kehidupan kita. Sejak kita bangun pagi tadi, kalau kita mau melihat, ada saja hal-hal yang mungkin membuat atau kegiatan perilaku kita atau tutur kata kita yang bisa saja mendukakan hati Tuhan ataupun sesama kita. Pasti setiap kita melakukan kesalahan. Nah, tetapi Ibu Bapak, kesalahan dalam kehidupan kita itu ternyata, dari satu sisi kesalahan itu adalah sesuatu yang ada sisi positifnya. Dari kesalahan itu kita memiliki pengalaman. Dari kesalahan itu kita bisa belajar, kita mendapat satu pelajaran berharga. Kalau orang itu mau mengakui kesalahannya, mau menyadari kesalahannya, dan mau menjadikan kesalahan itu sebagai bahan untuk introspeksi diri. Kalau kita menyadari bahwa kesalahan itu, kalau kita mau mengintrospeksi diri, tentu kesalahan itu akan menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran berharga dari kehidupan kita. Jadi orang yang melakukan kesalahan, ternyata tidak selalu kesalahan itu kesalahan itu selalu dipandang negatif. Dari sisi positifnya ada hal-hal yang berharga, ada suatu pengalaman dan pelajaran yang bisa kita ambil, yang tentunya itu akan bisa membangun kehidupan kita secara pribadi ataupun juga kehidupan kita dengan sesama kita.
Nah, dari kesalahan kalau kita mau mengintrospeksi diri, kalau kita mau menyadari kesalahannya, tentu itu akan bisa membangun relasi. Nuwun sewu, contohnya kalau dalam kehidupan kita berelasi dengan teman-teman kita, dengan sesama kita melakukan kesalahan. Mungkin tutur kata kita itu melukai sesama kita. Kalau kita cepat menyadari, kalau kita mau mengakui kesalahannya, bahkan kita mau meminta maaf kepada saudara kita, tentu ibu bapak itu ada menjadi awal kita membangun relasi yang baik. Itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan ibu bapak bahwasanya kehidupan kita, baik yang masih muda ataupun yang sudah tidak muda lagi, tentu kita pernah mengalami atau melakukan kesalahan dalam kehidupan kita. Injil Matius yang kita baca hari ini, yang dibaca tadi oleh Bu Dewi, berbicara tentang menasihati sesama saudara. Kalau kita memperhatikan dari judul itu, kesannya ini adalah satu nasihat yang diberikan kepada setiap umat Tuhan untuk bisa menasihati yang lainnya. Tetapi saya ingin melihat dari satu sisi ibu bapak yang mungkin berbeda dari teks judul yang ada di situ. Di situ terlihat bahwasanya ternyata sebagai persekutuan orang yang percaya atau sebagai gereja Tuhan, gereja yang kudus dan gereja yang dipilih oleh Tuhan itu tidak lepas dari kesalahan. Karena itu Injil Matius ini sejatinya menggambarkan kehidupan persekutuan umat Tuhan pada waktu itu, yang ternyata dalam kehidupannya itu ada saja yang melakukan kesalahan. Ada umat atau jemaat yang melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu perlu ditata bagaimana menasihati mereka yang melakukan kesalahan. Nah, ketika ada aturan untuk menasihati, berarti kan ada yang melakukan pelanggaran dalam kehidupan jemaat. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menunjukkan ternyata kehidupan gereja yang disebut sebagai persekutuan orang percaya itu tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Siapa bilang gereja itu adalah persekutuan, yang namanya persekutuan orang kudus itu adalah yang ada di dalamnya hanya orang-orang kudus, hanya orang-orang suci? Tidak. Ternyata sejak jemaat mula-mula di mana Matius ini menuliskannya kepada jemaat pada waktu itu, ada orang-orang atau komunitas di dalam jemaat itu yang juga melakukan kesalahan. Karena itu perlu ditata bagaimana harus menasihati mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini memberi kesadaran pada setiap kita, khususnya gereja, bahwasanya gereja itu tidak lepas dari namanya kesalahan. Kalau kita kembali melihat perjalanan sejarah gereja, di dalam kehidupan gereja Tuhan ternyata gereja juga pernah mengalami kesalahan. Pada masa perang salib dahulu gereja juga terjerumus pada kesalahan. Yang pada akhirnya pada satu ketika gereja Katolik juga menyadari kesalahannya itu. Gereja juga pernah mengalami kesalahan dengan menuduh salah seorang ilmuwan yang memandang bahwa pemahamannya itu salah. Yang itu pada akhirnya menghukum mati, gereja menghukum mati sang ilmuwan ini. Dan di kemudian hari gereja harus meminta maaf, mengakui kesalahannya. Itu perjalanan gereja. Bahkan yang baru saja kita lalui, Gereja Kristen Jawetan juga pernah mengalami kesalahan. Ketika masa penjajahan Jepang pada waktu itu gereja terpecah. Gereja kemudian bertengkar satu dengan yang lain. Itu kesalahan yang dilakukan oleh gereja. Dan pada akhirnya gereja menyadari kesalahan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, menyadari diri bahwa gereja yang kudus itu juga ada potensi-potensi kesalahan-kesalahannya, seharusnya itu mendorong kita sebagai gereja untuk rendah hati, mau mengakui kesalahan. Tapi realitanya niku kan mengakui kesalahan sesuatu yang berat dan sulit dalam kehidupan kita. Orang mau merendahkan diri, mau mengakui ya wis aku sing salah. Aku yang salah.
itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Orang lebih senang untuk berebut mencari pembenaran. Saya yang benar, saya yang paling benar, dan sebagainya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pemahaman kita menyadari bahwa gereja yang kudus ini masih saja tidak lepas dari kesalahan, mengingatkan kepada kita bahwa gereja harus menyadari bahwa dalam dirinya itu tidak lepas dari kesalahan. Karena itu perlu kerendahan hati untuk berpegang, untuk gandol kepada Gusti Allah yang mampu menguduskan gereja. Nah, karena itu ketika gereja menyadari dirinya, dalam dirinya itu masih saja ada kelemahan-kelemahannya, disitulah kita menyadari bahwa kehidupan kita membutuhkan Tuhan, Sang Penolong kita. Nah, karena itu kerendahan hati untuk mau mengakui, menempatkan Tuhan sebagai prioritas, sebagai yang berotoritas penuh dalam kehidupan gereja, akan menolong gereja menemukan jalan kebenarannya. Karena itu firman Allah yang menuntun manusia pada kebenaran sejatinya bukan hanya firman Allah yang tertulis dalam kitab suci ini, tetapi ini adalah sebuah gambaran firman Allah yang hidup, yaitu Kristus Yesus, yang kita imani, yang kita yakini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang kehidupan manusia yang tidak lepas dari masalah, dari kesalahan, itulah yang juga mendorong, memotivasi dan juga menggerakkan Tuhan untuk berbelas kasihan kepada manusia. Karena itu Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah lepas untuk menyelamatkan, berusaha menyelamatkan manusia. Sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, Adam dan Hawa, ternyata Tuhan juga terus berkarya untuk merengkuh kembali manusia, umatnya dalam persekutuan relasi yang indah dengan Tuhan. Tuhan mengutus para nabi, Tuhan memberikan hukum-hukum supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Bahkan Tuhan pun melalui para rasul, melalui utusan anaknya yang tunggal datang, itu upaya untuk merengkuh kembali manusia. Karena apa? Karena manusia itu sudah seringkali melakukan dosa dan pelanggarannya. Nah, ibu bapak, sampai pada titik di mana Tuhan Yesus ada di dunia ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan itu mau menuntun manusia ke jalan yang benar. Setelah Tuhan Yesus melakukan karyanya, Tuhan Yesus naik ke surga, ada kesaksian-kesaksian yang dicatat di dalam kitab suci ini yang menggambarkan bagaimana Allah itu berkarya untuk menyelamatkan dan menuntun manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panjenengan kalau membaca kitab suci itu senang bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Saya itu senang sendiri-sendiri, Pak. Kalau sendiri-sendiri itu wah, muarem. Bisa menghayati. Ya, itu sesuatu yang baik. Tetapi ada juga yang mengatakan membaca kitab suci itu harus bareng-bareng. Karena kalau sendiri-sendiri itu bahaya. Bahayanya kenapa? Bahayanya kalau membaca kitab suci sendiri-sendiri, kalau ada ayat itu yang mengenai diri kita. Contohnya, saya suka mencuri. Kemudian di Alkitab ini berbicara tentang jangan mencuri. Siklah tak lewati dulu. Tak cari ayat-ayat yang mendukung kira-kira apa yang aku lakukan itu baik. Ibu bapak, menurut pandangan orang ini, membaca kitab suci harus bareng-bareng itu supaya, kenapa? Supaya ada yang mengingatkan. Supaya ada yang mendampingi untuk bisa mengingatkan, ya itu ya perlu dibaca loh. Karena kalau tidak nantinya sampean membacanya itu ya dilewati. Sing menguntungkan dibaca, dihayati, tapi kalau yang tidak mendukung diri sendiri, siklah nanti kalau sudah bertobat baru tak baca. Ibu bapak, mungkin dalam kehidupan kita pun menerapkan hal yang sama. Nah, di bulan kitab suci ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membacanya. Tetapi mari kita lepaskan pemahaman kita membaca kitab suci, hanya kita pilih mana yang menguntungkan kita. Tetapi biarlah kitab ini terbuka, mengajar kita, menyatakan kepada kita apa yang hendak dikatakan kitab suci ini sebagai firman Tuhan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Mungkin ketika kita membuka kitab suci ini kita menemukan sesuatu yang tidak nyaman kita dengarkan di telinga kita.
Tetapi disitulah dia mengajar. Disitulah firman Tuhan ini mendidik kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Karena itu monggo ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai gereja yang kudus, yang sudah dikhususkan oleh Tuhan ini tidak pernah lepas dari kesalahan. Mari kita jadikan ini sebagai dasar untuk kita melihat diri kita. Bagaimana kita membangun kehidupan diri kita. Termasuk juga bagaimana kita intens, kita berelasi dengan Tuhan melalui firman-Nya di dalam kita merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan itu yang menuntun kita, yang mendidik kita, mengarahkan kita ke jalan yang benar, sehingga kita benar-benar menemukan kerajaan Allah bersama-sama dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong dan mampukan kita untuk terus setia menjalani kehidupan kita dan setia untuk berelasi dengan firman-Nya yang kudus. Amin. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Kami percaya ya Bapa, bahwa firman-Mu itu menguatkan kami, bahwa firman-Mu itu yang mendidik kami, yang menolong kami menemukan jalan yang benar dalam kehidupan kami. Untuk itu karuniai kami dengan hikmat Tuhan, agar kami mampu membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman-Mu sendiri yang berbicara kepada kami, yang menuntun kami di dalam kehidupan kami, sehingga kami menemukan jalan yang benar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sempurnakan firman yang telah kami dengar dalam hidup kami, sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita respon pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan ketiga. Kidung Jemaat 389 bait yang pertama dan ketiga, kita pujikan Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Bait yang ketiga, ya Bapa dalam kasih, arahkan tiap langkah. Ya Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, ini waktunya kita memperbarui iman percaya kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang hari ini membangun ibadah kepada Tuhan. Disilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Naik, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Sebagai not persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Sambil kita menyampaikan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 337 bait yang pertama sampai selesainya kita memberikan persembahan, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita satu hati di dalam doa syafaat kita. Kembali kami naikkan syukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan, khususnya di dalam ibadah kami saat ini. Kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar, sempurnakan ya Bapa firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan benar-benar menjadi sumber kekuatan kami, untuk kami menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Di saat ini Bapa, kami bersama-sama naikkan syukur kami atas penyertaan Tuhan, atas berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sebagai wujud ungkapan syukur kami Tuhan, kami telah menghimpun persembahan kami, yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan dalam hidup kami. Berkenan Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini benar-benar berguna sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk kesempatan di mana kami Engkau perkenankan untuk menghaturkan syukur, untuk terlibat di dalam dan berperan serta di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di dunia ini. Bersama-sama ya Bapa, kami dengan seluruh warga jemaat menengadah kepada Tuhan, menaikkan syafaat kami. Kami rindu berdoa bagi kehidupan gereja kami, khususnya Gereja Kristen Jawetan, yang pada saat ini sedang berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19 untuk melayani sekaligus juga menata layani kegiatan pelayanan di jemaat Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan pelayanan kami. Namun kami tetap memohon ya Tuhan, Engkau memampukan kami melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat yang sedang berjuang menghadapi pandemi COVID yang saat ini sudah memasuki era normal baru. Tuhan, kami percaya ada hal-hal baru yang harus kami pelajari, ada hal-hal baru yang harus kami maknai bersama. Untuk itu tolonglah kami Tuhan, agar kami diberi kesatuan hati, untuk kami dapat menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik. Berkati para penatua diaken dalam tugas dan tanggung jawabnya,
begitu juga badan-badan pembantu pelayanan yang ada. Terlebih ya Bapa, saudara-saudara kami yang saat ini bertugas di gugus tugas untuk penyelenggaraan ibadah ragawi. Tuhan berkati saudara-saudara kami di dalam persiapan, demikian pun juga di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dalam melalui pelayanan saudara-saudara kami ini Tuhan, kami menemukan jalan pelayanan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan jemaat Tuhan di sini. Berkati setiap kami, khususnya para pelayan Tuhan ini dengan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupannya. Perkenankan ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Tanjung Perak. Dalam segala pergumulan kami, di dalam segala persoalan-persoalan hidup kami mau serahkan semuanya ke dalam genggam kasih Tuhan. Tuhan yang berkenan memberkati kami, memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan hidup kami, menguatkan kami ketika kami mengalami kelemahan dan keterpurukan. Terima kasih Bapa, berkati pula di dalam setiap usaha pekerjaan kami masing-masing, sehingga semuanya mendatangkan berkat kecukupan bagi kehidupan keluarga kami. Anak-anak kami di dalam pergumulan mereka menjalani studi di masa-masa pandemi ini, mereka yang harus menjalani studinya dengan sistem online, Tuhan berkati anak-anak kami. Berikan mereka semangat, berikan mereka kemudahan di dalam menjalani setiap prosesnya. Terima kasih Bapa, perkenankan kami juga mengingat keberadaan bangsa negara kami Tuhan. Di dalam upaya pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, kami mohonkan berkat dari Tuhan, agar Tuhan pun turut ambil bagian dan turut campur tangan, agar segera kehidupan kami kembali dapat sejahtera seperti sedia kala. Terima kasih Bapa, para pemimpin bangsa kami, kiranya Tuhan karuniakan hikmat, khususnya yang ada di kota Surabaya ini. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka dapat memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Terima kasih Bapa, kami pun menyerahkan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, baik itu yang ada di lingkup wilayah pelayanan Jemaat Tanjung Perak, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang Engkau percaya untuk terlibat di dalam penanganan COVID-19, baik itu para medis, para dokter, demikian pun juga saudara-saudara kami yang lain. Beri mereka semangat, beri mereka kekuatan, terlebih juga Tuhan berkenan memberkati dan melindungi mereka di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur untuk jalannya ibadah pada saat ini. Kami percaya Engkau akan memberkati kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Untuk selanjutnya, kami pun akan mengakhiri ibadah kami untuk kami melanjutkan tugas kami. Kiranya Tuhan berkenan menuntun dan memberkati setiap kami. Akhirnya ya Bapa, inilah doa dan sembahyang kami, ialah doa ini Engkau sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang panjenengan semuanya untuk berdiri. Kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 432. Baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 432 bait yang pertama, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa kau katakan pada dunia yang penuh dengan ritaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan, sungguh tahun rahmat Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang bersama-sama seraya kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber pada Allah Bapa di surga, yang telah dianugerahkan pada kita di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, melalui karya Sang Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita dari sekarang kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita puji dan muliakan nama Tuhan. Pujian dari Kidung Jemaat 413, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup meneras, agar jangan kesesat, pegang tanganku erat. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu 6 September 2020 yang di dalamnya merupakan pembukaan bulan Kitab Suci GKJW tahun 2020 sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita undur dan tetap semangat, tetap lakukan protokol kesehatan dalam setiap kita beraktivitas. Salam sehat, salam patunggilan, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur